Pak, sebenarnya apa sih Pak salahnya kalau kita mengembangkan family business? Nggak ada yang salah dengan family business. Bahkan kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, bahkan dunia, itu yang udah besar-besar pun juga asalnya sebagian besar dari family business. Jadi nggak ada yang salah. Hanya saja kan kita ingin agar family business itu tidak hanya hadir, tapi terus tumbuh dan bisa berkelanjutan. Lalu bagaimana caranya Pak mengembangkan bisnis keluarga? Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan agar terus tumbuh. Khususnya kalau perusahaan sudah menjadi perusahaan menengah dan agar bisa jadi besar dan berkelanjutan. Yang pertama adalah melakukan market expansion. Pengembangan pasar, baik pasar dalam negeri, pasar di luar negeri harus terus dikembangkan, masuk di segmen pasar yang baru. Yang kedua adalah business diversification, artinya melakukan pengembangan bisnis. Kalau perusahaan sudah tumbuh dari yang mikro, kecil, menengah, memang perlu masuk ke bisnis yang lain agar bisnisnya tidak tergantung hanya kepada satu sumber pendapatan. Yang ketiga adalah corporate governance, tata kelola perusahaan. Nah, ini memang hal yang harus dilakukan untuk membuat perusahaan terus tumbuh. Yang keempat adalah technology development, pengembangan teknologi, pemanfaatan teknologi, apalagi kalau bisa dikembangkan sendiri oleh perusahaan menjadi hal yang penting. Yang kelima adalah asset management, memanajemeni aset, baik yang sifatnya tangible maupun intangible. Dan nanti yang ke-N, yang ke-6 sesungguhnya adalah innovation. Jadi 5 hal plus 1 tadi merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk bisa terus tumbuh. Nah, kalau corporate governance ini kan memang sesuai dengan tema kita Growing Family Business Through Corporate Governance. Ini bagaimana Pak mengaplikasikan corporate governance ini pada bisnis keluarga? 5 hal plus 1-nya untuk family business adalah yang pertama adalah understanding of family business. Kita tahu bahwa family business itu unik ya, punya problem dan punya tantangan yang unik sesuai dengan karakternya. Yang kedua adalah kita memahami aspek-aspek strategis dari family business. Itu terkait dengan capital, kontrol, career, konflik, juga culture dari perusahaan tadi. Yang ketiga adalah transparency and fairness. Ini hal yang sangat penting di perusahaan keluarga. Yang keempat adalah structure and power distribution. Yang kelima, strategic development. Bagaimana perusahaan itu bisa membuat perencanaan untuk terus tumbuh, berkembang, berkelanjutan. Dan kemudian yang ke-N-nya gitu sebagai hal yang unik di family business adalah sustainable growth through innovation. Innovationnya nanti tidak hanya innovation barang, produk, tapi juga innovation di organisasi, di tata kelola perusahaan dan sebagainya. Nah, 5 hal plus 1 ini memang merupakan hal-hal yang sangat penting untuk pengembangan family business kita.